Mulai lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sorting algoritma dengan dosen pembimbing kami, Pak Busran Al-Sibolgani. Dengan beranggotakan saya sendiri, Anissa Putri dengan NIM 24374039 dengan anggota Anggota kedua, Nabila Nita dengan NIM 24006126. Dan saya Aisyah Zahra dengan NIM 24006096. Oke, pemateri pertama ada Aisyah Zahra pemateri pertama akan dijelaskan oleh Aisyah. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma pengurutan. Di mana dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma pengurutan adalah algoritma yang menempatkan elemen-elemen daftar dalam urutan tertentu. Urutan yang paling banyak digunakan adalah urutan numerik dan urutan leksikografis. Penyortiran Penyortiran yang efisien penting untuk mengoptimalkan penggunaan algoritma lain, seperti algoritma penelusuran dan penggabungan yang memerlukan daftar yang diurutkan agar berfungsi dengan benar. Ini juga sering berguna untuk menganonimalisasi data dan untuk menghasilkan keluaran yang dapat dibaca manusia. Secara lebih formal, keluarannya harus memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama, outputnya dalam urutan non-descending atau setiap elemen tidak lebih kecil dari elemen sebelumnya sesuai dengan total order yang diinginkan. Dan yang kedua, outputnya adalah permutasi atau penyusunan ulang dari input. Lalu ada bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan data yang sederhana dan yang digunakan dalam pendidikan ilmu komputer. Algoritma dimulai di awal kumpulan data ini membandingkan dua elemen pertama, dan jika yang pertama lebih besar dari yang kedua, itu menukar uh, mereka. Ini terus melakukan untuk setiap pasangan elemen yang berdekatan hingga akhir kumpulan data. Kemudian dimulai lagi dengan dua elemen pertama diulangi sampai tidak ada pertukaran yang terjadi pada lintasan terakhir. Meskipun sederhana, algoritma ini sangat tidak efisien dan jarang digunakan kecuali dalam pendidikan. Varian yang lebih sedikit, jenis cocktail, bekerja dengan membalikkan kriteria pemesanan dan arah operan pada tiket bergantian. Kasus rata-rata versus terburuknya sama dengan O atau N2. Lalu ada cara penyisipan. Yang pertama yaitu pengurutan dengan cara penyisipan. Yang kedua, anggap elemen ke-1 sampai dengan elemen ke-J telah terurut. Lalu ada elemen ke-I adalah elemen yang akan disisipkan antara elemen yang telah terurut 1 sampai J pada posisi tepat, misalnya pada P. Lalu ada pencarian posisi yang tepat untuk I adalah yang pertama simpan I pada suatu variabel temporer. Lalu ada geser elemen J ke bekas tempat I, kemudian geser elemen J1 ke I1, dan seterusnya sampai mencapai posisi yang tepat untuk I, yaitu P, atau simulasi insertion sort. Lalu ada hampir sama dengan selection sort, cara pengurutan elemen yang paling sederhana, menggunakan metode pembanding dan pertukaran.
Dan yang terakhir ada tiap putaran elemen yang bersebelahan akan dibandingkan dan isinya akan ditukar jika nilainya tidak berurut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang algoritma bubble chart. Is BA BA titik sama dengan N, I titik sama 1 mulai dari bawah. IF dalam kurung I kecil dari I tambah 1. Dan jika elemen itu lebih ringan daripada elemen di atasnya, tukarkan. Tab titik sama dengan dalam kurung I. Dalam kurung I titik sama dengan dalam kurung 1 tambah I tambah 1 sama dengan tab F. Selanjutnya ada algoritma bubble chart. Proses pemeriksaan dan pertukaran seperti itu harus dilakukan mulai dari bawah sampai ke batas atas pengampungan. Jadi, I harus digerakkan mulai dari 1 sampai dengan B kurang 1. Algoritmanya menjadi BA titik N. I titik sama dengan 1 mulai dari bawah. Will I kecil dari B do. If 1 dalam kurung I kecil dari 1 dalam kurung I tambah 1. Jika elemen itu lebih ringan daripada elemen di atasnya, dalam kurung tukarkan. Tab titik sama dengan 1 dalam kurung I. 1 dalam kurung I titik sama dengan 1 dalam kurung I tambah 1. I dalam kurung 1 I tambah 1 titik sama dengan tab F. I titik sama dengan I tambah 1 I flat. Algoritma bubble chart. Berikutnya, batas atas pengampungan BA dikurangi dengan 1. Proses pengampungan yang sama dilakukan mulai dari bawah sampai ke bawah. Dilakukan sampai dengan nilai BA menjadi 1. Algoritmanya menjadi BA titik sama dengan N. Will BA besar dari 1 do. I titik sama dengan 1 mulai dari bawah. Will I kecil dari BA do. If 1 dalam kurung I kecil dari 1 dalam kurung I tambah 1. Dan tukarkan. Tab titik sama dengan 1 dalam kurung I. 1 dalam kurung I titik sama dengan 1 dalam kurung I tambah 1. I dalam kurung I 1 dalam kurung I tambah 1 titik sama dengan tab F. I titik sama dengan 1 I tambah 1 I have. BA titik sama dengan BA kurang 1 I have.
Baik, sepertinya moderator kami ada permasalahan. Eh, Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Nabila kepada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Nah, algoritma bubble sort ini dituliskan dengan prosedur urut apung dengan argumen satu dan n. Maka, proc urut apung dalam kurung 1 n sama dengan BA BA sama dengan n, while BA 1 do, lalu satu sama dengan satu mulai dari bawah. While I kecil BA do, lalu if satu dalam kurung I kurang satu dalam kurung I tambah satu dan tukarkan. Tem sama dengan satu I, satu dalam kurung I sama dengan satu eh, dalam kurung I tambah satu, tutup kurung. Lalu satu buka kurung I tambah satu, tutup kurung sama dengan tem. If I sama dengan I tambah satu, lalu while BA sama dengan BA kurang satu. Moderator, saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang cell short. Algoritma cell short ini diperkenalkan oleh Donald Cell. Prinsip kerjanya adalah membandingkan elemen-elemen yang berjarak tertentu, bukan hanya elemen yang bersebelahan. Dengan cara ini, data dapat lebih cepat mendekati posisi yang seharusnya. Eh, perbandingannya itu dimulai dari separuh arah yang akan disortir dengan separuh bagian yang lain. Contohnya, jika terdapat 100 elemen, diperbandingkan elemen satu dan elemen 51, elemen 2 dan elemen 52, dan seterusnya. Selanjutnya, algoritma akan membandingkan elemen satu dan elemen 26, elemen 2 dan elemen 27, dan seterusnya. Slide selanjutnya, moderator. Materi selanjutnya itu tentang penjelasan algoritma. Program ini dijalankan jika range 0 terpenuhi. Lalu sebelum masuk putaran ditentukan range dan target. Yang ketiga, pada putaran kedua, range sama dengan banyak per 2. Lalu yang terakhir, tiap putaran dimulai dari counter sama dengan 1 sampai dengan counter sama dengan target. Eh, Lanjutan dari penjelasan algoritma tadi, yang pertama, selanjutnya pada tiap counter dilakukan proses kiri sama dengan counter dan selanjutnya. Item eh, buka kurung kiri, tutup kurung dibandingkan dengan item kanan, di mana kanan sama dengan kiri tambah range. Lalu jika item kiri besar dari item kanan, maka proses selesai dan dilanjutkan counter atau mungkin putaran berikutnya. Selanjutnya, jika item kiri kecil dari item kanan, maka terjadi pertukaran. Selanjutnya, jika item kiri besar dari range, maka
proses selesai dan dilanjutkan counter berikutnya. Lalu jika kiri besar dari range, maka kiri sama dengan kiri dikurang range, dan proses dimulai dari awal perbandingan item kiri dan item kanan lagi. Lalu jika semua counter pada suatu putaran telah selesai, maka range akan dihitung kembali, yaitu rank per 2. Jika range sama-sama besar 0, maka program akan dijalankan sampai range sama dengan 0, berarti data telah terurut. Maaf, moderator, tampilan PPT-nya nggak keluar. Lanjutan. Baik, terima kasih Nabila. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.